Minasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih sampai saat ini udah nonton vlog aku ya. Yang belum subscribe, tolonglah subscribe ya. Kebetulan hari ini tuh aku libur. Aku lagi di rumah ini, nggak jalan-jalan. Soalnya suami kan lagi kerja, jadi udahlah aku di rumah aja gitu. Lagian aku kemarin juga habis dari acara nikahannya adek. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri. Ini vlog pertama nih aku perkenalkan diri. Asli nama saya Nikmatul Hikmah, asalnya dari Sumatera Barat, tepatnya di Jorong Ayange di Kabupaten 50 Kota. Jadi mungkin Minasang ya, ada komen request kayaknya ya, Uni tolong bikin kontennya cerita perjalanannya bisa ke Jepang, sampai ketemu jodoh juga di Jepang gitu. Ya mungkin penasaran juga ya Minasang ya, entahlah. Tapi aku mau cerita. Jadi Minasang, aku kemarin kan sekarang aku menikah ya. Tapi sebelumnya kemarin itu kan aku kesini lewat pemagangan. Ya, aku lewat pemagangan Minasang. Pertamanya tahun 2018 aku ke Jepang. Jadi sebelumnya aku lewat namanya tuh LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, ya kan. Jadi nama LPK-nya itu Puji Bijak Prestasi, ada di Bekasi, swasta bukan negeri ya Minasang. Jadi ceritanya dulu aku punya basic lulusan sastra Jepang di Universitas Bung Hatta. Jadi ya sarjana, tapi alhamdulillah memperlancar aku berangkat ke Jepang. Ya, jadi kalau sekarang kan aku udah tinggal nih sama suami. Waktu itu tuh aku masih di asrama kan. Kalau sekarang itu kan visaku udah beda nih, bukan pemagang lagi. Kemarin selesainya tuh visa tanggal berapa? Tanggal 10 dong, tanggal 10 bulan Mei. Ya. Nah, jadi sekarang udah beda visa lagi. Sebenarnya ya Minasang, aku ke Jepang ini bukan pertama kali sih. Ini kan udah 4 tahun pas ya, 4 tahun pas di Jepang. Sebelumnya aku pernah ke Jepang juga, udah 2 kali sebelumnya. Itu tahun 2015, waktu itu masih sekolah, aku masih kuliah kayak gitu. Aku masih kuliah tahun 2015, aku dapat beasiswa studi tour apa? Pertukaran pelajar, tapi selama 10 hari. Itu program Kementerian Genesis 02 20 apa sih? Lupa. Ya Allah. Nah, waktu itu aku sama satu teman lagi. Ya, kita 2 orang utusan dari universitas buat mengikuti studi tour pertukaran pelajar dari Tokyo ke Shizuoka juga selama 10 hari. Tapi itu tuh kita kesana kesini, ada mengunjungi gedung-gedung, tempat-tempat yang terkenal. Kita benar-benar belajar gitu. Kita diperkenalkan apa aja yang terkenal di Jepang kayak gitu loh. Cuma 10 hari sih, kayak homestay, tinggal di rumah orang Jepang. Nah, terus itu bulan Januari waktu tahun 2015. Nah, terus pulang dari Tokyo waktu itu ya, bulan Januari itu, aku di pesawat itu benar-benar kayak gimana ya? Ya Allah, aku doakan, ya Allah, aku pengen tinggal di Jepang yang lama.
aku ngomongnya itu, aku pengen tinggal di Jepang yang lama ya Allah kayak gitu. Soalnya aku dari kecil tuh emang suka sama Jepang. Ada impian ke Jepang kayak gitu, tapi sekedar impian loh. Waktu itu tuh waktu SD, aku ingat banget guru SD cerita tentang Jepang itu. Lagian juga kalau hari Minggu kan suka nonton kartun kan, Doraemon, terus Ultraman. Nonton itu zaman aku SD lagi. Hari Minggu kan. Nah terus waktu aku udah mulai lupain itu mimpi, pas kelas pas SMP kan kakakku kan di SMA-nya, di sekolahnya tuh belajar bahasa Jepang gitu. Nah dia bawa lah buku ininya kan, buku bahasa Jepangnya, buku catatannya dong, nggak salah. Terus aku lihat-lihat, aku bolak-balik, kayak seru nih gitu, lihat hurufnya tuh kan kayak geriting-geriting gimana gitu loh, seru banget nih kayak aksara gitu. Nah terus di situ aku mulai penasaran sama sama bahasanya. Apa nih, udah mulai penasaran. Nah terus masuklah ke SMA. Nah di SMA itu aku tepatnya tuh di SMA 1 Seliki. Di situ ternyata ada bahasa Jepang, Minasang. Iya, belajar bahasa Jepang, ada pelajaran. Wah, seneng banget dong. Pas mulai sekolah itu, aku udah jatuh cinta. Jatuh cinta sama bahasa Jepang. Sampai aku kelas 2 mulai masuk ke jurusan. Nah, aku pilihnya juga jurusan bahasa. Aku benar-benar fokus ya, namanya ke bahasa Jepang, fokus. Ya Allah, sampai kan ada yang dipelajarin tuh bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab, satu lagi apa sih, bahasa Indonesia lah ya. Nah jadi aku benar-benar fokusnya itu ke bahasa Jepang, sampailah aku lulus SMA sama guru, sama sensei bahasa Jepangnya nyaranin aku masuk ke jurusan sastra Jepang, jurusan bahasa Jepang di Universitas Bung Hatta. Jadi aku itu tuh masuk ke Universitas Bung Hatta nih di Padang. Itu tuh direkomendasiin, aku minta surat rekomendasi dari kepala sekolah. Jadi diterima lah kayak gitu. Aku nggak lupa orang-orang yang berjasa yang ngasih aku ongkos. Aku nggak punya ongkos waktu itu tuh buat mendaftar ya ke Padang. Aku baru pertama kali juga itu ke Padang dari kampung. Terus diterima sama Bang Indrawadi. Aku nggak lupa, Hikmah nggak lupa Bang In, terima kasih banyak. Nah, oh iya ya, jadi ceritanya kemana-mana lah. Nah, jadi kan udah sampai di situ aku daftar. Terus bulan Januari aku ke Jepang itu. Nah, terus pulang kan. Jadi setelah pulang itu aku mimpi terus tiap malam. Pokoknya aku tidur mau tidur malam, mau tidur siang, mimpinya Jepang terus, nggak berhenti, gila. Astagfirullah. Jadi nggak berhenti. Minasang, aku mimpinya tuh balik ke Jepang, aku main di Jepang, pokoknya tentang Jepang gitu. Kamu balik lagi ke Jepang, aku punya mimpi kayak gitu, benar. Jadi pas bulan Maret, kan Januari, Februari, Maret itu ada kesempatan lagi ke Jepang nih Minasang. Itu khusus buat cewek aja, buat perempuan kan. Soalnya itu tuh ada pertukaran pelajar, khususnya itu buat perempuan. Emang sih itu tuh udah kerjasama Universitas Bung Hatta sama yang di Jepang, universitasnya namanya Sonoda.
aku ikut tes dong kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah aku kepilih lagi alhamdulillah. Sebenarnya ya aku bersyukur banget waktu itu dipilih, soalnya aku takut, aku udah harus skripsi sebenarnya waktu itu cuman aku takut belum ada niat mau skripsi, ketakutan gitu loh. Nah terus dah pas diumumkan aku yang balik ke Jepang, aku yang keterima, yang lolos mewakili kampus, itu 1 orang dari universitas, bukan dari universitas aja sih, dari Indonesia gitu, cuman aku aja. Barulah mimpi tadi tuh selesai, aku nggak mimpi-mimpi lagi yang mimpi tentang Jepang, berhenti dah, alhamdulillah. Tenang waktu itu, soalnya kan harusnya mimpiin apa gitu kan, yang indah-indah selain dari Jepang, malah Jepang terus. Nah terus yang waktu itu aku ke Jepangnya cuma 1 tahun, kuliah 1 tahun di Jepang, di Universitas Sonoda itu kan, Sonoda Women's University namanya, itu ada di Amagasaki, Nah itu di Amagasaki 1 tahun aku belajar kayak orang Jepang, kita belajar biasa, aku belajarnya lebih ke ke tingkat tinggi, level, kalau tahu levelnya tuh level ya, bahasa Jepang tuh ada ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu tuh belajarnya level 1. Level 1 itu udah setara orang Jepang, gila pokoknya. Aku baru lulusnya level 5. Aduh, tapi alhamdulillah pas udah selesai 1 tahun, aku dapat sertifikat yang namanya itu N2 ya, Noryoku Shiken, yang level 2. Nah jadi setelah lulus, aku lulus kuliah, terus balik lagi tuh ke Padang kan, ke Universitas Bung-Hatta. Aku masuk lagi, nyambung lagi kan, soalnya kan belum kelar, belum skripsi, belum wisuda. Nah jadi masuk lagi, aku barulah ambil skripsi akhirnya. Padahal sebelum pulang ke Indonesia, aku udah deg-degan, aduh skripsi gimana ini. Tapi alhamdulillah tahun 2017, nah aku wisuda juga akhirnya berkat bantuan pembimbing Bu Dina, Mami. Terus pembimbing Pak Sarial kayak gitu, sama dosen-dosennya lain gitu yang ngasih semangat teman-teman kuliah. Waktu itu aku langsung bekerja di perusahaan Jepang yang di Bandung di sana, jadi penerjemah sih. Jadi penerjemah, tapi nggak bertahan lama, cuma 8 bulan. Soalnya kalau jadi penerjemah rasanya bukan basic ya. Jadi aku kayaknya lebih senang ngajar. Terus aku berhenti, aku cari tapi waktu itu ya, bentar. Tapi waktu aku kuliah 1 tahun itu di Jepang, aku pernah mimpi aku pulang ke Indonesia terus balik lagi kayak gitu, Minasang. Selama bukan waktu itu aja ya, tapi pas sudah pulang ke Indonesia pun sering mimpinya tuh balik ke Jepang lagi terus. Aduh, mimpiin Jepang terus kayak gitu loh, nggak tahu kenapa ini mimpi Jepang terus. Nah jadi kan aku udah keluar ya dari perusahaan itu, karena riwayatku punya punya basic bahasa Jepang, punya riwayat pendidikan bahasa Jepang juga, pengalaman ke Jepang juga, jadi aku dimudahkan diterima di LPK itu. Padahal waktu itu ya mau daftar udah habis batas waktu pendaftaran kan, udah tutup pendaftaran, tapi akunya mau
baru tahu gitu. Soalnya searching dia apa ya dulu ya di Google apa ya, aku tahu itu, aku lupa. Hai Pak Parto yang udah terima yang udah terima saya ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Pak Parto, sehat-sehat Pak Parto. Jadi aku ke Jepang buat magang selama 3 tahun di perusahaan budidaya jamur ya, bukan di ladang gitu sih, bukan di kebun, bukan, tapi perusahaan kayak pabrik itu terkenal banget di Jepang, termasuk perusahaan budidaya pertanian kan, tapi terbesar di Jepang kayak gitu. Waktu itu tahun 2018 aku berangkat ke Jepang bersama 20 orang. Jadi sebelum berangkat itu dulu kita melalui yang namanya pelatihan terlebih dahulu di Fuji Bijak Prestasi selama 3 bulan. Waktu pelatihan itu aku jadi senseinya, ngajar teman-teman sih ya, ngajar teman-teman yang bareng berangkat ke sini kan. Jadi kan kita pelatihan nih selama 3 bulan sebelum berangkat ke Jepang, tepatnya itu bulan Mei sih kita sampai di Jepangnya, kita berangkat ke Jepang. Tapi kita nggak langsung masuk ke perusahaan, kita pelatihan dulu juga. Kita diajarin tentang dasar bahasa Jepang, tentang dasar hukum Jepang, peraturan Jepang, budaya Jepang gitu di Gifu Senta. Gifu Senta itu apa namanya, kumiai ya, yang menampung kita, yang menyalurkan kita ke perusahaan yang mau kita tuju kayak gitu. Itu tepatnya di Gifu. Itu kita pelatihannya di sana 1 bulan. Nah, dari 1 bulan itu barulah kita dimasukkan ke perusahaan tempat kerja. Nah, waktu itu aku kan sekarang di Shizuoka ya. Aku kurang jelas banget intonasi. Di Shizuoka kalau sekarang. Dulu pertamanya kita di Nagano. Tepatnya itu di Komoro Senta namanya. Nah, jadi itu tuh cabang dari perusahaan gitu. Kan ini perusahaan besar. Jadi di mana-mana perusahaannya tuh ada kayak gitu. Nah, terus kita di sana tuh 1,5 tahun minasang. Kebetulan kan waktu kita masuk itu perusahaannya baru dibikin kayak gitu. Kita masuk aja belum langsung kerja sesungguhnya kayak gimana gitu. Tapi kita bersih-bersih dulu soalnya waduh, benar-benar baru dibikin, belum gelar kita udah masuk di situ gitu. Nah, terus kan belum ada mesin-mesin banyak ya di situ kan. Nah, pas di 1,5 tahun kan kontrak kita sebenarnya 3 tahun. Jadi pas di 1,5 tahun udah masuklah mesin banyak gitu kan, robot. Jadi kita kena ganti lah, ada kan awalnya kita 20 orang. Nah, terus kita kena ganti sama robot-robot itu. Jadi kita lah yang dipindahin ke sini, ke Shizuoka Senta buat menggantikan senior yang pulang kayak gitu. Jalan-jalan waktu terus kan. Aku langsung aja lah ceritanya ketemu sama suami. Ya Allah, gimana ya aku mau ceritanya. Jadi aku sama suami itu kita satu perusahaan. Waktu aku pindah ke perusahaan yang ini di Shizuoka itu nggak langsung dekat sama suami, enggak. Kita tuh biasa aja kayak atasan bawahan. Suami kan atasan ya. Apalagi dia nggak ngajakin pacaran, dia langsung ngajaknya nikah. Awalnya kita mau nikahnya tuh tahun kemarin, tapi karena ada kendala-kendala akhirnya terlaksanalah di bulan akhir Januari tahun ini 2022 kayak gitu. Nah, aku nggak usah sekarang deh cerita tentang prosedur nikah ya, kebanyakan ya akhirnya sampailah di sah kayak gitu.
udahlah segitulah kalau pertemuan sama suami. Jadi ya diterima, dimudahkan waktu itu minasang. Ya alhamdulillah. Ternyata emang rezekiku apa ya di Jepang terus kali ya. Aku juga bingung. Ya Allah, terima kasih Allah. Ya Allah, Engkau telah memudahkan jalanku. Terima kasih juga ke orang tua, ke keluarga yang udah support. Padahal dulu ya yang 1 tahun itu aku udah nggak mau lagi beneran nggak mau lagi ke Jepang kayak gitu loh. Tapi malah ujung-ujungnya malah menetap juga di Jepang ya, malah balik ke Jepang ya. Tapi ya minasang mengenai jodoh, aku nikah sama orang Jepang ini. Ya Allah. Jadi waktu aku masih kuliah, aku pernah nih, aku tuh bukan orang yang kaya minasang, keluargaku bukan orang yang mampu juga, bukan orang mampu, kita tuh kurang mampu keluarga. Nah jadi sama kuliah aku beasiswa dari Basnas kayak gitu. Jadi mahasiswa binaan Basnas 50 kota. Jadi alhamdulillah ya Allah ada kemudahan ya. Nah jadi banyak orang-orang yang nyokong, termasuk juga komunitas. Aku punya komunitas sepeda, soalnya tiap hari itu aku pakai sepeda, aku hobi banget sepeda gitu. Jadi aku ke kampus pun pakai sepeda, kemana aku pakai sepeda kayak gitu. Jadi dibantu juga sama komunitas sepedaku, komunitas Padang MT Bike gitu. Kalau aku ada kesusahan kayak gitu minasang. Iya bapak-bapak semuanya terima kasih banyak. Udah ngantarin hikmah, udah ngedorong hikmah gitu kan, ngedorongin sampai lah mengejar cita-cita. Nah jadi waktu kuliah itu aku kan pakai sepeda nih ceritanya. Jadi teman-teman yang lain tuh pakai motor kayak gitu kan. Kita tuh di Universitas Bung Hatta ada 2 kampus. Aku kampus 1 sama kampus 2 di Ayapaca. Kampus 1 kan di Karang. Jadi lumayan tuh 7 kilo jaraknya. Jadi kalau pakai angkot, pakai bus kampus itu kadang nggak keburu kan. Kalau pakai angkot kan biaya kan, ongkos kan, bolak-balik gimana. Ya udah, kebetulan lagi aku juga hobi sepeda kayak gitu. Terus kan aku mikir nih, ya Allah ini kenapa, aku bilang kenapa semangat, kenapa begini banget, kenapa kayak gini banget nih aku gigihnya belajar bahasa Jepang, mau rela-relaan sepeda, hujan-hujan, panas-panas kayak gitu minasang. Jadi hatiku tuh jawab ini hati. Kamu bakal menikah sama orang Jepang, kamu bakal menjemput jodoh ke Jepang, kayak gitu loh ngomong hati gitu. Tapi nggak terlalu aku pikirin lah. Akhirnya aku lupain, aku benar-benar nggak percaya kayak gitu sama hati kecil, sama diri sendiri kan. Akhirnya emang nggak tahu kenapa jadinya kayak gini. Jadi kalau udah nikah kayak gini tuh sama orang Jepang, ya Allah, aku baru ingat loh waktu nikah itu, aku benar-benar ingat, ya Allah, jadi benar apa yang aku mau, apa yang hatiku bilang dulu itu, aku memang menjemput jodoh untuk ke Jepang. Apa iya ya Allah, kan kok bisa ya gitu. Kadang iya kalau ngelihat suami itu kan, lihat suami rasanya tuh nggak percaya. Kalau ditanyain gimana rasanya nikah sama orang Jepang, aku belum percaya. Masa sih kayak gitu kan, aku sendiri aja masa sih sama orang Jepang, ya Allah. Ya minasang, sekarang udah jam berapa sih? Belum.
aku udahlah sambil nunggu suami. Aku juga belum masak, belum nyetrika, soalnya habis nyuci udah dikeringin, udah kering kayaknya. Dan minasang, mungkin agak belepotan ya aku cerita kali ini. Ya udah, lain kali udahlah aku mau cerita lagi lah, nanti lah. Ini secara umum aja ya, secara umum dulu lah. Masih banyak waktu, insyaallah. Doakan aku sehat ya di sini ya minasang, biar aku bisa berbagi pengalaman dan lain-lainnya. Nanti aku ajakin suami ngobrol-ngobrol juga lah ya, lain kali ya minasang. Toh, yang nonton terima kasih banyak, yang subscribe juga, yang belum subscribe mana guys sih mas, minta tolong ya like-nya juga. Kalau ada saran, ada request apa, udah silakan tulis aja di kolom komentar ya minasang, atau di di Instagram aku juga ada ya, di bawah atau di atas nih, di atas. Nah, sebelah sini apa sebelah sini? Boleh kontak aja, nggak apa-apa, sama aku jawab ya. Terima kasih banyak. Salam Indonesia.